Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta keselamatan semoga selalu terlimpah ruah kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Abah bertemu kembali nih dengan ngobrol-ngobrol. Insya Allah ada Bapak Ustadz Lutfi. Nanti kita akan perkenalan. Insya Allah pada podcast kali ini berbincang-bincang mengenai ke-BP-an di MTS Negeri 3 Subang ya Pak ya. Nah oleh karena itu dengarkan oleh kalian arahan-arahannya. Semoga bermanfaat karena ini termasuk salah satu kedisiplinan bagi kita semua, terutama bagi kalian sebagai peserta didik, agar kalian menjadi generasi-generasi penerus yang benar-benar mentaati kedisiplinan di madrasah ini. Baik Pak, silakan perkenalan. Dan beliau ini di samping mengajar bidang apa? PKN ya, PKN. Beliau juga seorang ustadz. Jadi di madrasah ini guru-gurunya semua bidang bisa. Nah, makanya kalian harus bisa mencontoh beliau-beliau atau guru-guru kita yang ada di sini. Silakan Pak Ustadz untuk berkenalan dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik dan pendengar yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Abah Ya, yang telah memfasilitasi saya untuk hadir di sini ya. dan untuk sekedar ngobrol-ngobrol sekitar tugas dan kewajiban saya sebagai koordinator BP. Ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan pesan dari Abah tadi bahwa nama saya secara lengkap Munawar Lutfi ya. Sejarah lahir saya dilahirkan di Sukabumi. Sukabumi ya, waduh jauh. Tahun 70 ya, dan 1 Agustus 1970. Nah, kemudian ya sekolah. Akhirnya saya tugas di sini ya, dengan memegang mata pelajaran PPKN, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan mulai kelas 9 tambah kelas 8 itu sebagai tugas pokoknya. Kemudian tugas tambahan sebagai koordinator BP ya, badan bagian bimbingan dan penyuluhan ya, pada anak-anak kelas 7, 8 dan 9 untuk sementara. Iya. Kemudian Ustadz panggil saya ini aja lah, Pak Ustadz aja ya. Iya silakan aja. Karena beliau kan suka ceramah di berbagai tempat. Begini Pak Ustadz, kan Pak Ustadz tugas tambahannya di MTS ini sebagai apa? Koordinator BP gitu ya. Nah, oleh karena itu gimana di masa pandemi ini ada trik khusus gak dalam KBM gitu ya? Dalam KBM sebetulnya trik khususnya untuk masa pandemi ini kita cukup dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya. Dengan protokol kesehatan yang ketat saja untuk safety para siswa itu sudah cukup. Ditambah barangkali dengan tetap tunduk patuh dan hormat pada orang tua itu. Yang pertama, selama pembelajaran anak-anak itu harus pertama tetap menggunakan masker, kecuali kalau dalam pembicaraan seperti ini. Tetap menggunakan masker, kemudian jaga jarak di rumah dengan teman-teman, dengan jaga jarak. Kemudian juga jangan lupa harus tetap menjaga kebersihan. Kita kebetulan sebagai muslim itu punya konsep yang lebih bagus. Saya perdalam di situ. Iya. Protokol kesehatan kan hanya menginstruksikan cuci tangan. Ya. Di Islam itu bukan itu saja. Kita punya konsep wudhu. Iya, betul. Di wudhu itu jauh lebih hebat. Bukan saja muka, tapi ada istinsyak dan istinsyak. Nah, betul. Itu jauh lebih hebat.
konon kabarnya di Cina itu dengan mencuci hidung itu jauh lebih efektif. Apalagi kalau alam benar atau tidaknya, saya belum punya data penelitiannya, bahwa dengan memasukkan air ke dalam hidung dengan menggunakan tetesan garam beriodium itu virus itu bisa keluar. Nah, kita sudah punya konsep itu, punya insisak dan istinsar. Maka saya sebagai koordinator BP menyuruh kepada mereka pada anak-anak itu untuk menyempurnakan wudhu. Insya Allah dengan menyempurnakan wudhu, protokol kesehatan terjalankan dengan sebaik mungkin, bagus, gitu ya. Bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Jauh lebih dari itu, kalau sekadar protokol kesehatan hanya sekedar sehat. Tapi ini ada jaminan. Jaminan ya? Ada jaminan dari Allah. Lewat hadis kursi katanya, sempurnakan wudumu, sempurnakan sholatmu, hidupmu akan dalam tanggungan Allah. Wah, hebat. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi nggak usah repot-repot sebetulnya. Sempurnakan wudu, sempurnakan sholat, selesai persoalan. Persoalan selesai. Gadaikan saja lewat itu. Nah, di samping itu ya ditambah dengan menjaga mobilisasi umum. Kalau ke sekolah ke sini ada boleh kan ke sini dibatasi jumlahnya, tapi tidak bergerombol, tetap tidak juga berdekatan, tetap ngambil jarak, dan itu diterapkan di sini. Kalaupun datang ke sini kita tegur kalau memang anak tidak menggunakan masker masuk pintu gerbang dengan jumlah yang sedikit. Pintu gerbang, kemudian ketika anak tidak pakai masker, tidak punya masker, kita kasih. Kita kasih untuk tetap menggunakan masker. Jadi protokol kesehatan tetap dijaga, protokol keimanan pun dijaga. Nah, itu betul. Ustaz, ya. Jadi imun itu harus dilengkapi dengan iman. Iman ya. Nah, supaya aman. Iya, sip. Amin dong, Mbak. Amin. Gitu ya. Bagus. Nah, itu ya. Itu. Jadi dengarkan anak trik dari beliau sebagai koordinator BP, penanganannya begitu. Nanti Ustaz, ada gak cerita yang menarik selama penanganan di bidang BP gitu? Ada gak pengalaman yang menarik atau yang lucu? Kan kita masa daring, susah untuk komunikasi di mana? Yang lucu sih banyak gitu ya. Yang lucu sih banyak. Salah satunya begini. Kan tugas-tugas itu, pembelajaran itu, pembelajaran selalu dikirim dari sekolah. Dilihat di rumah. Di rumah ya. Biasanya para guru itu menyampaikan bahan-bahan itu, bahan ajar, itu lengkap dengan petunjuk pengerjaannya. Ada petunjuk-petunjuknya. Barangkali ada anak yang terlalu semangat gitu terlalu semangat untuk membuka LKS, membuka buku, langsung ditulis tanpa melihat petunjuknya. Tiba-tiba hari keduanya dia datang ke sekolah untuk mengumpulkan. Saya tanya, mau apa dek? Mengumpulkan apa tugas mata pelajaran ini? Tanya ke gurunya, apa benar nggak? Suruh mengumpulkan. Kata gurunya, tidak, cuma disuruh merangkum saja untuk untuk persiapan UTS dan PAT itu saja. Jadi untuk sementara sekarang tidak. Jadi kan tidak selamanya harus mengumpulkan tugas. Pertama tadi untuk meringankan beban siswa, tapi siswa tetap belajar. Tetap belajar itu jalan, tapi tidak terlalu membebani. Salah satunya tugas-tugas itu kadang-kadang ada tugas mengerjakan tugas, mengisi soal, kadang-kadang hanya mencatat dan merangkum saja. Ini kadang-kadang gagal paham. Anak terlalu semangat, sehingga petunjuknya tidak dibaca, langsung saja gitu. Akhirnya datang ke sini jadi sia-sia. Itu kadang-kadang salah satunya. Nah, nyambung kan udah jelaskan pengalaman yang lucu. Kemudian ada gak pesan khusus kepada anak-anak walaupun belajar daring di bidang ke-BP-an? Pertama, yang namanya BP itu kan bimbingan penyuluhan. Dibimbing ke arah yang baik, disuluhi. Disuluhi, jadi disuluhi itu dibakar. Nah, dibakar. Nah, maka
kalian sudah berada di tempat yang tepat. Ya. Kalian sudah berada di tempat yang pas, Ya. karena kalian selalu berada di antara ibu dan bapak. Gitu. Oleh karena itu satu-satunya langkah yang harus kalian lakukan, Ya. pertama tetap hormat, tunduk patuh pada perintah orang tua, begitu. Yang kedua, tetap menjalankan ibadah dengan baik. Yang ketiga, jangan lupa belajar dengan tekun, Ya. belajar dengan rajin, dan terus tanya teman, tanya guru. Bertanya itu sekarang lebih terbuka. Tanya lewat WhatsApp, tanya lewat Instagram, jaringan-jaringannya banyak, bahkan lebih luas sekarang kesempatan. Kalau di kelas mungkin kalian agak sedikit grogi, takut dengan teman. Kalau sedang sendiri kan japri bebas bertanya. Iya, betul. Boleh pakai video call, boleh pakai. Biasanya guru-guru di sini kan banyak menggunakan Zoom ya. Zoom ya, Zoom meeting ya. Zoom meeting gitu. Nah, itu bebas kan bercerita di situ. Maka sebetulnya kesempatan yang luar biasa dimiliki oleh siswa pada saat seperti ini. Jadi masa pandemi ini bukan tidak selamanya musibah. Ya. Tapi ada hikmah-hikmah. Amin. Salah satunya semua siswa sekarang melek IT. Iya, betul. Melek IT yang dulunya tidak kenal dengan Zoom, Iya, betul. tidak kenal dengan pembelajaran jarak jauh. Pakai di kita ada aplikasi e-learning ya. E-learning. E-learning itu ya e-learning, tapi kalau e-learningnya tidak digunakan secara baik, Iya. nanti jadi e-learning, Mbak. Bener. Iya, daring jadi dating nantinya. Dating, gitu. betul Ustaz. Nah, oleh karena itu ikutilah petunjuk-petunjuk dari guru dan ikuti juga pedoman-pedoman yang ada dari sekolah itu. Begini Pak Ustadznya, dan anak perlu kalian tahu nih, Pak Ustadz ini multi talent, artinya beliau punya jamaah, punya anak didik khusus di pesantren ya Ustadz ya. Nah, oleh karena itu di samping beliau sebagai wali kelas, sebagai guru mapel dan koordinator BP ini bagaimana minta disampaikan harapan kepada anak-anak, kepada kita semua, dilihat dari segi agama dan segi keilmuan umum di masa ini bagaimana Ustaz? Semoga anak-anak menjadi semangat dalam pembelajaran walaupun dalam keadaan seperti inilah. Begitu. Ya, pada umumnya kita berterima kasih dan bersyukur kepada Allah bahwa kita berada di lembaga pendidikan Islam. Ya. Lembaga pendidikan Islam. Jangankan dari dalamnya, luarnya saja sudah berbeda. Ya. Penampilannya sudah berbeda. Penampilannya dengan ikonnya saja kita sudah madrasah. Ya. Madrasah itu kan lebih identik dengan agama. Iya, betul. Tidak mungkin madrasah itu ada di tetangga sebelah, Iya, yang iya. agama sebelah nggak Iya. mungkin ada gitu ya. Iya. Yang di gitu ya, yang di agama-agama lain. Istilah madrasah itu hanya milik Islam. Islam, betul. Hanya milik Islam, walaupun tidak selamanya Islam bahasa itu digunakan. Iya, iya. Yahudi Nasrani juga Iya, menggunakan iya. bahasa madrasah. Kalau Yahudinya di Arab Saudi. Iya, betul. Gitu ya. Nah, tapi sementara karena di Indonesia jadi madrasah itu, istilah madrasah itu milik Islam. Itu sesuatu yang sangat menguntungkan bagi kita, sehingga harus dijadikan sebagai semangat Ya. untuk bisa meningkatkan ilmu keislaman. Jadi kayakan otak kita dengan ilmu pengetahuan. Ya. Luluhkan hati kita dengan ilmu yang dipandu wahyu. Dan pertebal keimanan, percantik perbuatan kita dengan akhlakul karimah. Insya Allah hidup ini barokah. Amin ya Allah. Amin. Aduh, jadi terharu Abah nih ya anak-anak. Jadi insya Allah belajar di sini di MTS Negeri 3 Subang tidak sia-sia ya Ustaz. Insya Allah gurunya profesional. Dan ini Pak Ustaz, di samping sebagai kontur BP, wali kelas dan guru mapel nih, Abah minta nih jargon, sampaikan jargon Ya. atau kata-kata motivasi nih. Ini pertanyaan terakhir lah, mudah-mudahan bermanfaat sebagai renungan bagi saya, bagi semuanya. Minta sedikit pencerahan. Kan Pak Ustadz bukan hanya menggeluti di bidang BP atau mapel PKN, tapi Pak Ustadz juga membidangi ada ulum khusus di bidang keagamaan gitu ya. Sebagai penceramah, sebagai kan kegiatan mungkin sebagai khotib ya, suka ini khutbah kan ya banyak lah. Nah, saya minta nih
untuk bahan renungan melengkapi pemikiran kita supaya kita menjadi fresh lah di masa ini. Ya, pertama saya ingin mengklarifikasi, saya sebetulnya bukan apa yang disebutkan oleh Abah tadi ya. Seorang khotib, seorang ustadz itu ekspektasinya terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi. Saya manusia biasa. Ya, adapun tugas-tugas itu saya lakukan sebetulnya bukan unsur kesengajaan, apalagi dimaui gitu ya. Tapi karena ke dalam kondisi yang terjepit. Sangat terjepit, tidak ada orang lain. Tawadu itu. Mudah-mudahan. Itu saat orang lain tidak ada. Coba bayangkan oleh Abah, kalau mau khutbah, khotibnya nggak ada, masa diliburkan? Ya betul, betul. Gitu. Masa diliburkan? Betul. Kalau di sekolah kan, tidak ada guru bisa kasih tugas. Bisa. Kalau mau khutbah kasih tugas bisa nggak? Betul. Nah, oleh karena itu, ya saya sering kali muncul pada saat-saat terjepit kayak begitu, jadi muncul. Nah, adapun saya dipanggil ustadz, itu sebetulnya bukan karena keilmuan saya. Keilmuan saya karena kebetulan saya berada di sebuah lembaga pesantren, lembaga pendidikan pesantren. Di pesantren itu yang namanya orang di pesantren namanya ustadz. Ustadz ya. Supir sekalipun ustadz. Iya betul. Tukang kebun ustadz namanya. Jadi bukan karena, waduh, saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, aduh itu. Tapi mudah-mudahan itu jadi doa ya, Pak ya. Itu. Nah, kemudian pesan-pesanan dari situ. Sebagai koordinator BP, saya berpesan kepada kalian. Yang pertama, ada suatu pepatah Bang dari sono, la tahtakir mandunaka. Apa itu artinya? Jangan pernah kalian merendahkan selain kamu. Maksudnya? Wa inna wa illa kulli syai'in maziyya, karena setiap sesuatu ada punya kelebihan. Wah, mantap. Gitu. Jadi kita jangan melihat ini kurang. Ini miskin, di balik kemiskinan itu ada lebihnya, gitu. Adanya orang miskin kan kelihatan orang kaya. Betul. Oh gitu ya? Iya. Saya jelek Pak, Abah ganteng. Aduh. Nah, kan Abah semakin ganteng. Kenapa? Karena pendampingan yang jelek. Iya betul. Jadi manfaat kan saya kan? Betul. Jadi yang jelek itu bisa lebih bermanfaat. Yang ganteng juga bermanfaat. Bisa ya. Nah gitu ya. Nah oleh karena itu yang kedua, oleh karena la tahtakir mandunaka falikul syai'in maziyya, jangan pernah menyia-nyiakan orang, jangan pernah merendahkan orang, karena setiap orang itu serendah-rendah orang punya kelebihan. Yang tidak tahu itu orangnya yang melihat. Sehebat-sehebat ini, sehebat orang gitu tidak kelihatan kelebihannya. Itu harus belajar lagi itu yang merendahkan. Yang pertama, yang kedua. Tadi orang yang melihatnya, sekarang yang dilihat. Kalau kebetulan adik-adik direndahkan, dihinakan oleh orang, tidak usah marah. Karena dihinakan kita tidak akan jadi sampah, disanjung pun tidak akan jadi rembulan. Iya betul. Gitu. Mantap. Nah, oleh karena itu ketika kita difitnah, dibully, dibully dijelek-jelekan orang atau difitnah lah gitu ya, tidak usah kita membalas. Kenapa? Karena kalau paket, tahu paket ya? Nah, kalau paket salah alamat, biasanya suka kembali kemana itu? Ke pengirimnya kan? Iya, pengirimnya. Kalau paket salah alamat, biasanya kembali ke pengirimnya. Jadi kalau orang menyangka kita jelek, lalu ternyata kata Allah kita itu tidak jelek, maka kejelekan itu akan kembali kepada pengirimnya. Nah itu, dengarkan ya anak-anak. Gitu. Bagus. Ya, jadi anak-anak tolong itu 3 jargon itu tolong dipegang. Mudah-mudahan kalian lebih semangat, kalian lebih yakin, dan kalian lebih pede menjadi siswa Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Subang. Amin. Ustadz, terima kasih nih. Kembali. Dengarkan ya, beliau sebagai guru Mapol PKN, kemudian tugas tambahannya sebagai wali kelas dan koordinator BP, tapi dia merupakan salah satu guru yang profesional di sini semuanya, dan kalian mohon bisa mendengarkan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Ustadz dan jadi motivasi untuk kehidupan kedepannya. Amin. Demikian podcast kali ini ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ada hikmah indah yang tersimpan. Dan Pak Ustadz tetap sehat ya. Amin. Saya termasuk Bapak Kepala semua guru di sini. Amin. Dan misi kita menjadi madrasah riset, madrasah hebat bermartabat. Syukur kasih Pak Ustadz, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.